mengucapkan selamat sore dan salam. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan kembali membangun ibadat keluarga di rumah kita masing-masing. Hari ini hari Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020. Kami undang Bapak Ibu berdiri, kita akan persiapkan masuk dalam ibadat. Mohon disiapkan juga kidung jemaat nomor 17. Mari kita landaskan ibadat kita sore hari ini dengan pengakuan yang demikian. Kami lakukan ibadat keluarga di rumah kami masing-masing sore hari ini, hari Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020. Hanya kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kidung jemaat nomor 17 bait yang pertama saja, Tuhan Allah hadir pada saat ini. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Bapak Ibu dipersilahkan kembali duduk. Kini kita akan buka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Titus pasal 1. Kita baca ayat 5-16. Surat Paulus kepada Titus pasal 1 ayat 5-16 yang diberi judul perikopnya tugas Titus di Kreta. Syarat-syarat bagi penatua penilik jemaat. Demikian sebelum kita baca, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu hari ini. Bersama keluarga kami masing-masing, kami ingin kembali untuk membina iman kami dengan firman Tuhan sebagai landasan. Kiranya Tuhan berkenan membina, mengajar kami, agar kami semakin kuat di dalam iman kami kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya baca Bapak Ibu pasal 1 ayat 5-16. Surat Paulus kepada Titus yang pertama. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang pada perkataan yang benar.
yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya. Karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengakui mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Demikian Bapak Ibu, yang berbahagia adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini dan mau menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca petikan dari Matius 7 ayat 17-18 demikian. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Demikian sabda Tuhan Yesus. Setiap pohon nyata dari buah yang dihasilkan. Setiap pribadi akan tampak dari perilaku dan perbuatannya. Maka sesungguhnya perilaku dan perbuatan seseorang itu sedang menyatakan identitas dirinya. Jika demikian sesungguhnya tidak sulit untuk menentukan identitas seseorang atau untuk mengetahui identitas seseorang. Lihatlah bagaimana perilaku dan perbuatannya. Itu sudah cukup. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kiriman surat Rasul Paulus kepada siswanya bernama Titus kali ini menyinggung soal tanggung jawab terhadap kebiasaan hidup orang-orang Kreta yang sudah dicap sebagai pembohong, pelahap yang malas, dan seterusnya. Artinya disebut dengan pembohong karena ucapan dengan perbuatan mereka itu banyak yang tidak sesuai. Seperti buah semangka berdaun sirih, tidak sesuai. Itu berarti ada yang tidak beres. Nah, saat itu Titus ditugasi secara khusus untuk membina jemaat di Kreta dengan menunjuk orang-orang tertentu untuk dijadikan penatua atau penilik jemaat supaya mereka nanti bisa menjadi rekan kerja untuk membina keluarga-keluarga, warga-warga jemaat di Kreta itu juga. Nah, karena tugas untuk mendampingi, untuk membina, untuk meyakinkan, maka mereka semua harus diseleksi. Bukan didiskriminasi, tapi diseleksi. Sebagai syarat bahwa mereka disebut-sebut orang yang tak bercacat. Apakah ini artinya orang yang sempurna?
Tentu tidak. Tetapi sekurang-kurangnya itu menjadi sebuah idealisme. Walaupun kita tidak sempurna, tetapi sesungguhnya semua orang ini ingin sempurna, ingin tidak bercacat. Nah, orang-orang yang berusaha untuk sempurna itu selalu menjaga perilakunya. Seperti hanya punya satu istri. Itu bukan berarti istri yang sah saja. Tetapi memang benar-benar hanya punya satu istri dan anak-anaknya itu setia. Seorang penilik jemaat atau penatua ini benar-benar diseleksi, dipilih dengan integritas yang tinggi. Karena bukan hanya dirinya sendiri secara pribadi, tetapi wujud nyata kehidupan keluarganya itu juga harus sudah terbukti. Sebab tugasnya adalah membina orang lain, membina keluarga yang lain. Bagaimana mungkin ia dapat membina keluarga orang lain bila keluarganya sendiri kurang baik? Artinya tidak sesuai dengan isi dari pembinaan itu. Bagaimana orang bisa meyakinkan orang lain apabila dia sendiri tidak yakin? Itu terbukti tidak melakukan apa yang diucapkan. Hanya pandai menyuruh, memerintah, menata begini begitu, tetapi dirinya sendiri tidak tertata, tidak terarah. Seperti juru penumpang, Bapak Ibu. Juru penumpang di terminal itu sudah fasih keluar-keluar. Ayo, masih kosong. Naik saja. Tapi dia sendiri tidak tahu kondisi di dalam angkutan itu benar-benar kosong atau sudah penuh. Yang penting dia ini bisa mendapatkan penumpang untuk naik. Begitu pula dia katakan Solo, Jakarta. Dia sendiri selamanya hanya di terminal Surabaya, belum pernah ke sana. Nah, itu juru penumpang. Maka penilik jemaat atau penatua atau keluarga-keluarga Kristen yang disiapkan untuk menjadi model bagi lingkungannya itu bukan seperti juru penumpang yang hanya pandai keluar-keluar, tetapi di dalam hidupnya sendiri belum bisa seperti apa yang dikatakan. Atau seperti sales obat penyubur rambut, kalau dirinya sendiri kepalanya botak, bagaimana mungkin obatnya ini bisa dipercaya oleh orang lain? Wong dia sendiri belum bisa membuktikan. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, luar biasa. Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada siswanya Titus. Karena Titus ini diminta untuk melanjutkan apa yang sudah pernah dirintis oleh Paulus. Jemaat Kreta itu untuk bisa semakin tumbuh berkembang di dalam imannya. Semakin baik tata cara hidupnya. Bukan lagi seperti yang dikatakan para nabinya dulu, pembohong, pemalas, pelahap. Tetapi mereka akan jadi orang yang ramah, orang yang lemah lembut, orang yang sopan, orang yang tertib. Dimulai dari Titus dan para penatua. Ibu, bapak yang dikasih Tuhan. Bagaimana agar keluarga-keluarga Kristen ini sungguh-sungguh bisa menjadi model
bisa menjadi indikator baik dan tidak baik kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Maka Bapak Ibu, bagi keluarga-keluarga Kristen harus rajin membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Karena dengan rajin, dia akan fasih. Karena dengan rajin, dia akan ingat. Hidupnya akan stabil. Karena firman Tuhan itu selalu membimbing. Manakala tidak sadar akan menyimpang, firman Tuhan begitu dibaca, dia langsung berkata, kamu tidak boleh begini begitu. Nah, sehingga Bapak Ibu kalau kita rajin membaca Alkitab atau firman Tuhan, itu cenderung kita ini lebih aman. Bukan karena firman Tuhan itu mengandung unsur magik seperti Jopo Montro. Bukan. Tetapi firman Tuhan itu selalu mengingatkan bila kita salah, meluruskan bila jalan kita dan pikiran kita bengkok. Ibu, Bapak yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita perlu untuk sadar bahwa menjadi keluarga Kristen ini dipanggil Tuhan untuk dipersiapkan menjadi model. Model perilaku, model gaya hidup yang sopan, yang baik. Sehingga saya dan panjenengan perlu terus untuk belajar agar bisa dicontoh. Kita semua perlu untuk mencari kekuatan supaya kita lebih stabil. Tentu yang paling penting, lingkungan di sekitar kita akan mampu mengalami perubahan yang lebih baik. Karena kita keluarga-keluarga Kristen sudah mampu membina keluarganya dengan baik seturut dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita ambil satu teduh sejenak. Amin. Kita sambut Bapak Ibu bersama-sama dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 424. Kita nyanyikan bait yang pertama dan 3, sekaligus kita menghimpun persembahan. 424 bait yang pertama dan 3. Yesus menginginkan daku dan seterusnya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. 3. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar,
meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang sudah berkenan menyapa kami melalui firman-Nya. Kini kami selalu memohon kepada Tuhan untuk kemampuan melakukan semua firman Tuhan, supaya hidup kami semakin tertata, semakin terarah, seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terlebih, gaya hidup kami mampu menjadi model umat yang baik, umat yang setia, umat yang sungguh-sungguh bisa mencerminkan Allah. Karena Allah menciptakan kami manusia segambar. Tolong Tuhan, mampukan kami untuk memenuhi tugas panggilan-Mu, terutama menyangkut dengan keberadaan keluarga kami masing-masing. Dimanapun Engkau menempatkan kami, keluarga milik-Mu, mampu untuk memberi teladan yang baik bagi lingkungan sekitar kami. Inilah Tuhan kebanggaan kami sore hari ini, dan kami bawa persembahan untuk melengkapi ucapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan menerima. Selanjutnya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul secara khusus, yang sakit Tuhan sembuhkan dan Tuhan kembalikan sehat. Yang terluka hatinya Tuhan balut hingga mereka segera bangkit. Yang susah Tuhan hiburkan, yang bimbang Tuhan berikan kepastian, yang putus asa Tuhan pulihkan harapannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Kertosono ini. Kiranya Tuhan memberkati semuanya, warga gereja yang tersebar di beberapa tempat. Banyak yang tergolong sebagai warga Marenco. Kiranya mereka tidak akan pernah merasa kesepian, karena Tuhan tinggal bersama mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami, hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kami undang Bapak Ibu berdiri, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 429, bait yang ketiga. Utus kami menjadi saksi dan seterusnya. Utus kami menjadi saksi yang setia beriman, mengisahkan kasih surgawi pada orang berbeban. Roh Kuduslah yang mengurapi agar kami tetap tekun di dalam kasih melayani setiap orang berkeluh. Kita terima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Al-Kudus senantiasa bersekutu berkarya dalam kehidupan saudaraku semua hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu akhirnya mengucapkan selamat malam
Selamat kembali bergabung bersama keluarga dan berbagi kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.